Selamat siang, seriusan teman-teman. Saya Tamiliana ingin mempresentasikan mengenai bisnis analisis untuk Catch By Out. Catch By Out sendiri adalah sebuah brand yang bergerak di bidang fashion yang bertujuan untuk membantu wanita Indonesia untuk tampil lebih percaya diri dengan adanya partikel yang sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Catch By Out sendiri sudah berjalan sejak tahun 2018. Berikut merupakan produk-produk dari Catch By Out. Ada tas pesta yang simple dan versatile dan juga ada tas pesta yang fancy dan juga elegan. Kemudian ini merupakan bisnis model kanvas dari Catch by Au. Singkatnya Catch by Au ini menargetkan wanita umur 20 hingga 40 tahun yang kelas sosialnya menengah. Kami hadir di masyarakat dengan platform saat ditemui, yaitu sosial media dan juga e-commerce. Cara kami meningkatkan hubungan dengan customer yaitu melalui promosi, personal assistant berupa customer service, namun bedanya kami memberikan layanan free konsultasi dan juga feedback. Kemudian automated service, yaitu e-commerce, sehingga mempermudah, customer. Kemudian dari key resources-nya ada aset fisik berupa gudang stok, human berupa SDM, intelektual berupa supplier marketing tools, dan juga financial berupa modal. Berikut analisis kondisi eksternal dan internal. Ada pastel dari politik, ekonomik, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Dari Five Forces Portal Analysis juga ada Threat of New Entrants-nya, Bargaining Power of Buyers, Threat of Substitute, Bargaining Power of Suppliers, dan juga Rivalry among Existing Competitors. Semuanya dalam kategori medium. Konklusinya adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa party clutch ini masih memiliki peluang yang sangat baik di Indonesia, karena masih sedikitnya orang yang menjual party clutch. Namun begitu, sudah ada beberapa brand yang telah menetap di Indonesia. Namun KCBO memiliki kelebihan di bagian KCBO, customer service, yaitu ada konsultasi, efisiensi, dan juga pilihan produk yang bisa dipakai oleh orang muda dan juga yang sudah tua. Kemudian dari sisi politik juga ada dukungan dari pemerintah, ekonomi Indonesia meningkat, dan dari sisi sosial yaitu data pertumbuhan populasi wanita di tahun 2020 sedang meningkat, dan juga online shoppers meningkat yang menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Kemudian teknologi berkembang dan juga dari sisi legal mendukung dari adanya 4 stimulus kebijakan pemerintah. Berikut merupakan value chain of analysis dari KCPAU dan juga ini HR dari analisis KCPAU. Kemudian situasi analisis dari sisi marketingnya adalah kami menggunakan dan memanfaatkan seluruh platform media sosial dan juga e-commerce untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk kami. Endorsement yang kami lakukan juga up to date, yaitu kami menggunakan Instagram dan juga TikTok yang sedang tren pada saat ini. Kemudian operation di pengiriman kami berusaha untuk se-fleksibel mungkin untuk mengaktifkan seluruh ekspedisi yang ada. Karena ada paying customer yang menunggu terlalu lama dari ekspedisi. Kemudian supplier juga kami import. Kemudian dari yang sales-nya, customer service kami memiliki keunggulan, yaitu layanan konsultasi dan juga feedback. Kemudian dari teknologi, perlengkapan produksinya kami menggunakan handphone, laptop, aplikasi edit yang sangat memadai. Kemudian dari human resources-nya, belum mempunyai karyawan namun sistem kerja sudah efektif. Konklusinya adalah KSBO masih memiliki kekurangan dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang sudah menetap lama di Indonesia. Namun KSBO selalu mengedepankan brand value dan trust untuk mempertahankan customer loyalty. Kemudian kami juga selalu berusaha untuk mengembangkan brand kami untuk diketahui oleh masyarakat luas dengan melakukan strategi marketing yang tepat dan juga meningkatkan performa kerja berdasarkan situasi analisis yang telah dilakukan. Keunggulannya ada dalam sistem strategi operation tadi, KSBO melakukan strategi hunting produk setiap minggunya, sehingga model yang ditawarkan bermacam-macam. Kemudian juga pelayanan seperti memberikan free konsultasi menjadi keunggulan dari KSBO. Kemudian winning strategi, masuk ke dalam strategi ada Arenas, berfokus ke platform media sosial, menargetkan wanita umur 20 sampai 40 tahun. Yang mendorong ada vehicle yaitu mengembangkan sosial media, strategi marketing, testimoni, dan juga new arrival tiap minggunya. Dan differentiator-nya adalah harga yang affordable namun cost premium, memiliki pilihan style sebagai preferensi, dan juga layanan konsultasi dan feedback. Kemudian staging-nya, kami melakukan pemasaran rutin di media sosial, melakukan ekspor melalui e-commerce, kemudian berharap dapat mengembangkan bisnis dengan mengikuti bazar dan juga ekspansi bisnis dengan membuka toko offline dan juga membuka lapangan pekerjaan.
Economic logiknya adalah kami menjaga harga agar tetap dapat bersaing dengan kualitas dan pelayanan baik yang pada akhirnya menghasilkan customer yang loyal terhadap brand kami. SWOT analisisnya, kami menggunakan 2 kompetitor yaitu YY Clutch dan juga Gracie Clutch. Dari strength, weakness, opportunities yang ada, menghasilkan strategi, seperti SO strateginya memperluas pasar dalam melakukan ekspor, mengembangkan bisnis dengan strategi marketing, ST strateginya membesarkan brand agar dikenal banyak orang, memberikan pelayanan produk yang berkualitas, serta memberikan harga yang bersaing. WO strateginya adalah mencari supplier tambahan untuk melengkapi kekurangan supplier utama atau yang lama. Kemudian melakukan strategi marketing secara aktif, serta memanfaatkan sosial media. WT strateginya adalah men-stok produk dan juga membangun kepercayaan customer. Kemudian Blue Ocean Strategy, kalian berusaha untuk menghilangkan produk yang tidak lulus QC atau cacat, dan juga mengurangi biaya modal dan kebutuhan customer. Dengan itu kami berusaha untuk meningkatkan kualitas yang terbaik, strategi marketing, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan customer, serta membuat customer service yang baik, serta new arrival setiap bulannya. Dari 10 types of innovation, kami memilih satu, yaitu dari berbagai macam tipe, kami memilih satu per tipenya, yaitu premium, collaboration, outsourcing, proses standardization, superior product, product bundling, loyalty programs, indirect distribution, private label, dan juga experience simplification. Kemudian ini Blue Ocean, setelah dari 10 types of innovation, kami berusaha untuk mengurangi lagi satu, yaitu stok produk yang sedikit. Maka dari itu kami harus meningkatkan jumlah supplier, stok barang, dan juga brand awareness. Dan kami juga berusaha untuk membuat new arrival yang tadinya setiap bulan menjadi setiap minggu. Kemudian konklusinya adalah dengan melakukan strategi Diamond strategi, Blue Ocean, dan juga 10 types of innovation, KSBO dapat mengetahui brand lebih dalam dan juga dapat menganalisis masalah yang ada dan dapat membuat strategi untuk membedakan dari kompetitor lainnya. Winning execution, ada balance scorecard. Dari learning and growth dapat berdampak pada finansial. Seperti contohnya, improve skill and productivity, improve operational efficiency, dan juga improve teknologi yang berdampak pada internal proses, yaitu expanding market, increase brand awareness, dan juga maintain brand image and brand trust. Kemudian berdampak pada customer juga, improve customer satisfaction, improve value for customer, dan juga maintain loyal customer. Yang pastinya akan berdampak pada finansial, yaitu increase revenue growth, reduce cost, dan juga reduce risk. Ini merupakan tabel lebih lengkap mengenai balance scorecard-nya. Sebagai contoh, dari finansial kami mengambil objektif increase revenue yang dapat diukur dari total sales. Target kami adalah meningkat 20% per bulan ya. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjual brand value dan memberikan service yang berbeda dari kompetitor. Kemudian dari customer, kami mencoba untuk improve value of customer dalam satisfaction-nya. Diukur dengan customer review and feedback. Targetnya adalah positive feedback dan no complaint. Gimana caranya? Yaitu dengan customer service yang baik. Kemudian internal prosesnya kami sebagai contoh increase innovation diukur dari berapa jumlah banyak new arrival dan new collection-nya. Target kami yaitu new arrival setiap minggunya. Gimana caranya? Itu dengan rutin hunting produk baru. Kemudian learning and growth, improve service, yaitu diukur dengan customer satisfaction scorecard. Diukur dari target kami yaitu 90% dari setiap orderan yang masuk per bulannya. Caranya yaitu dengan menetapkan mindset bahwa customer merupakan nomor satu. Kemudian konklusinya adalah berdasarkan balance scorecard yang telah dibuat, kelas BO dapat mengetahui strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian sustainable competitive advantage. Skenario planning berawal dari PESTEL. PESTEL di sini yaitu PESTEL yang sudah dirangkum dari PESTEL yang di awal tadi. Dan dari PESTEL tersebut menghasilkan output 1, output 2, 3, 4, dan 5. Dari output tersebut ditaruh di impact or uncertainty matrix. Ada jumlah supplier meningkat, penjualan meningkat, tingkat produktivitas kerja meningkat, harga jual bersaing di pasar, dan juga online shopper dan daya beli meningkat. Dari situ menghasilkan lagi extreme outcome 1, yaitu penjualan meningkat, diambil dari yang paling high impact dan high uncertainty, yaitu pertama penjualan meningkat dan kebalikannya penjualan menurun. Kemudian ada extreme outcome kedua, yaitu jumlah supplier meningkat dan kebalikannya jumlah supplier menurun. Kemudian dari extreme outcome tersebut dibuatlah menjadi skenario framing berupa pertanyaan. Kemudian dijawab di skenario scoping yang menjawab dari skenario framing tadi.
Dan dari skenario scoping ini dibuat lagi menjadi rangkaian skenario besar seperti ini. Skenario ini dibuat 10 tahun dari sekarang, yaitu 2021 hingga 2031. Contohnya, perkembangan teknologi itu akan berdampak pada akses internet sangat mudah, kemudian mempermudah pekerjaan, akhirnya menghasilkan tingkat produktivitas kerja yang meningkat. Dan dari situ juga berhubungan dengan strategi kami, yaitu memperluas pasar dan melakukan ekspor. Karena dengan ada tingkat produktivitas kerja yang meningkat, ada kemungkinan untuk memperluas pasar dengan melakukan ekspor. Dan yang di-highlight di sini adalah yang warna kuning berupa output dan yang oranye berupa strategi marketing. SWOT strategi marketing. Berikut merupakan update SWOT dari kami. Yang berubah hanya strength, yaitu stok yang cukup, dan juga di SWOT strategi ditambah melakukan stocking. Berikut merupakan update bisnis model kanvasnya, yang berubah hanya di key resources-nya. Yang awalnya hanya satu supplier, sekarang menjadi beragam kontak macam supplier. Kemudian konklusinya adalah berdasarkan skenario plan yang telah dibuat, SBO dapat mempunyai gambaran apa yang harus dilakukan jika ada fenomena yang tidak diduga-duga yang tidak diduga-duga terjadi, sehingga dapat lebih hati-hati serta dapat merencanakan strategi yang lebih baik untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.